Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Santri Story, channel yang akan mengangkat kisah dari para tokoh-tokoh sejarah. Tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Selama hidup, Sunan Bonang sering berdakwah berkeliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita meninggalnya Sunan Bonang disebarkan ke seluruh tanah Jawa. Para muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru untuk memberikan penghormatan terakhir. Ketika itu, murid Sunan Bonang yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan Sunan Bonang di Pulau Bawean. Tetapi, murid yang berasal dari Madura dan Surabaya ingin agar Sunan Bonang dimakamkan di dekat makam ayahnya, yakni di Surabaya. Bahkan dalam hal memberikan kain kafan jenazah pun, mereka tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan milik santri dari Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan yang dibawakan dari Surabaya oleh santri Surabaya. Konon pada malam hari, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirap untuk mengelabuhi orang-orang Bawean. Di saat para santri Bawean tertidur karena pengaruh ilmu sirap dari santri Surabaya dan Madura, jenazah Sunan Bonang dibawa menuju ke Surabaya dengan menggunakan kapal layar. Namun, karena tindakannya yang tergesa-gesa dari santri Sunan Bonang yang dari Surabaya dan Madura, kain kafan Sunan Bonang malah tertinggal satu di Bawean. Sementara kapal layar akan segera bergerak ke arah Surabaya. Tapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba saja kapal yang ditumpangi tidak bisa bergerak hingga akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafannya yang tertinggal di Bawean, ternyata masih ada jenazahnya, sehingga orang-orang Bawean pun menguburkannya di pulau itu dengan penuh khidmat. Dengan demikian, ada dua jenazah dari Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada permusuhan di antara para murid-murid Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri wafat pada 1525 Masehi, namun makam yang diyakini asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi banyak orang dari berbagai penjuru tanah air. Semasa hidup, Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat dalam berdakwah. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat, yaitu dengan menggunakan seperangkat gamelan yang disebut dengan bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benturan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih jika Raden Maktum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Sunan Bonang adalah seorang wali yang memiliki cita rasa seni yang tinggi, sehingga jika beliau membunyikan bonang, pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Itulah siasat dari Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun di Madura. Itulah salah satu kisah singkat tentang karomah dari Sunan Bonang. Dan jika ada kesalahan penyebutan nama dan tempat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.